Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasri Zulhani dengan NIM 2388011. Di sini saya akan menceritakan kembali secara singkat video yang sudah saya lihat. Video pertama menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat Kofung, terutama cara hukumannya. Periode Kofung berlangsung dari tahun 250 Masehi sampai 538 Masehi. Selama periode ini, para bangsawan menjalani kehidupan yang mewah berkat kontrak terus-menerus dengan semenanjung Tiongkok dan semenanjung Korea. Hal ini karena mereka terus memasukkan benda-benda berkilau dari daratan ke dalam kuburan mereka seperti baju besi dan pedang serta segala barang mewah berwarna emas dan perak. Berbeda dengan kaum elit, masyarakat awam hidup sederhana dengan bertani dan menangkap ikan. Melindungi lahan pertanian merupakan hal yang sangat penting, dan para pengacau di lahan pertanian mendapat keadilan. Seperti masyarakat primitif lainnya, untuk menyelesaikan perselisihan, masyarakat pada zaman Kofung memiliki metode menarik untuk menentukan bersalah atau tidaknya suatu masyarakat. Metode yang pertama yaitu masyarakat menggunakan sistem perubusan batu. Mereka memasukkan beberapa batu ke dalam air mendidih dan meminta kedua orang yang berselisih untuk memasukkan tangan mereka ke dalam air. Pihak yang paling banyak menanggung beban adalah pihak yang bersalah. Kemudian metode yang kedua yaitu mereka menerapkan sistem ular. Sistem ular di dalam pot, di mana mereka memasang ular di dalam pot dan terdakwa harus meraih ular tersebut. Jika dia tergigit, maka dia dinyatakan bersalah. Kemudian video kedua yaitu tentang pengaruh Korea dan Tiongkok. Kekacauan akibat perang di Tiongkok telah dirasakan oleh seluruh Asia Timur, bahkan di seberang semenanjung. Ketika dinasti Han berkuasa, merupakan era ke Tiongkok. Zaman Kofun dimulai di Jepang bersamaan dengan periode 3 kerajaan di Tiongkok. Karena kekacauan itu, suplai cermin menjadi berkurang sehingga para masyarakat Kofun membuat suplai mereka sendiri, membuat cermin mereka sendiri. Saat Tiongkok dikacaukan dalam perang saudara, Jepang mendapat keuntungan dari Korea berupa budaya tinggi, teknologi, dan barang mewah. Korea lebih maju dari Jepang pada saat itu. Orang Jepang tak memberi upeti kepada Korea seperti yang mereka lakukan kepada orang-orang Tiongkok. Pengaruh dari Asia telah menjadikan Jepang melek huruf dan tahu akan teknologi yang canggih. Kemudian di video ketiga menjelaskan tentang budaya Tiongkok yang diserap oleh Jepang. Pada akhir Kofung, awal periode Asuka, kerajaan Paekche menjatuhkan 2 bom di Jepang secara beruntun. Bukan bahan peledak, bom-bom ini berisi budaya di Tiongkok. Yang pertama adalah sistem penulisan dan yang kedua adalah agama Buddha. Orang Jepang awalnya tidak memiliki bahasa tertulis. Tentu saja mereka pernah melihat aksara Tiongkok sebelumnya. Pada tahun 400-an, Paekche memperkenalkan sistem tulisan Cina ke Jepang ketika mereka mengirimkan tulisan yang membawa daftar 1000 karakter Cina dan tulisan tentang Confucius. Nomor 2 yaitu agama Buddha. Sekarang sebagian orang Jepang sudah tahu tentang agama Buddha. Orang Jepang memilih untuk mempelajari tulisan Cina dan tulisan Tiongkok dan agama Buddha karena mereka ingin menjadi pihak yang aktif. Mereka ingin bertanggung jawab menyebarkan penggunaan tulisan dalam pemujaan agama Buddha di negara bagian Yamato. Pada video keempat menceritakan tentang Pangeran Shotoku. Klan Soga pada saat itu mendominasi istana Jepang setelah menghancurkan klan Mononobe pada tahun 587 Masehi. Mereka pada dasarnya mengendalikan siapa yang menjadi kaisar. Pada tahun 592, kepala Soga, seorang pria bernama Soga no Umako, membunuh kaisar yang notabene-nya keponakan Umako itu sendiri. Setelah itu, Umako mengangkat keponakannya Suiko ke atas tahta dan dia menjadikannya sebagai permaisuri baru. Kemudian dia juga menjadikan keponakannya seorang bupati yang bernama Shotoku. Pangeran Shotoku adalah sosok yang dicintai dalam sejarah Jepang. Di awal pemerintahan Permaisuri Suiko, keluarga penguasa Yamato kehilangan kendali. Kemudian Pangeran Shotoku mencari cara untuk menghadapi masalah ini dan memutuskan bahwa ada 2 masalah. Pertama,
posisi kaisar tidak memiliki kewenangan. Yang kedua, klan-klan terlalu kuat dalam struktur pemerintahan. Kemudian Pangeran Suiko memperlakukan reformasi untuk mencoba memperkuat otoritas kaisar. Mereka juga mencoba untuk membentuk pemerintahan berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan keturunan seperti sebelumnya. Kemudian terjadi peristiwa menarik, yaitu Pangeran Sotoku dan Permaisuri mengirimkan surat ke Tiongkok. Surat itu mengungkapkan kepada kita bahwa Jepang mulai memandang dirinya sendiri. Ia menunjukkan bahwa Jepang tidak lagi menerima peran bawahan Tiongkok. Kemudian Pangeran Sotoku membuat 2 reformasi besar. Ia menciptakan sistem cap rank pada tahun 1603 dan membuat konstitusi 17 pasal. Setelah 30 tahun menjabat sebagai bupati, pangeran meninggal, dan ketika ia meninggal, para masyarakat Jepang merasa sangat kehilangan. Di video terakhir menjelaskan tentang bagaimana Jepang menjadi penganut agama Buddha. Saat ini agama Buddha menjadi inti dari budaya Jepang selain kepercayaan asli mereka, yaitu agama Shinto. Migrasi penganut agama Buddha dan pemukiman dari Korea menyebabkan berkembangnya agama ini dan aliran baru di Tiongkok yang diadaptasi dan disesuaikan dengan budaya setempat, yaitu budaya di Jepang. Ajaran Buddha juga dipengaruhi oleh peristiwa sejarah pada masa Kaisar Yomei yang melihat pengaruh dari berbagai aliran dan ritual Buddha. Pengaruh periode Kaisar Yomei juga menyebabkan agama Buddha dipopulerkan di Jepang, yang menyebabkan perubahan sosial yang sangat signifikan. Komunitas biara di Jepang juga dipengaruhi oleh komunitas biara Buddha di Tiongkok, yang menjadi komunitas termasyhur di negara tersebut. Kemudian perkembangan agama Buddha juga sangat mempengaruhi wilayah Jepang. Pada masa Nara terdapat 7 kuil. 7 kuil tersebut adalah sekte dan garis keturunan Buddha paling bergengsi yang saling berbenturan, yang juga mengendalikan biara-biara tempat pasukan bijak cendekiawan untuk menerjemahkan tanpa kenal lelah. Nara adalah periode di mana agama Buddha sangat maju di Jepang. Kemudian setelah periode Nara, periode Heian dianggap sebagai puncak kehidupan agama Buddha di Jepang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.